Wow, buat kamu yang gajinya masih di bawah 9 juta rupiah, kamu ini bakal dapat bantuan sebesar 3.600.000 rupiah dari pemerintah. Tapi dari pemerintah Malaysia. Ya pastinya ini buat warga negara Malaysia dong. Buat warga negara Indonesia tuh ya tentu nggak dapat gitu. Ini adalah bentuk apa ya, perhatian, bentuk apa istilahnya, kepedulian pemerintah Malaysia terhadap warga negaranya yang gajinya ini masih di bawah standar. Seperti itu, positive people. Wah, gitu ya, begitu perhatian. Nah, kalau di Indonesia kemarin ini kan sempat ada statement nih dari Bank Indonesia, ekonomi lagi lesu, ekonomi lagi deflasi, masyarakat nih disuruh belanja tapi nggak dikasih duitnya, bener kan? Nah, tapi kalau di Malaysia ini beda, pekerja di sana ini tadi yang gajinya masih di bawah rata-rata, ada beberapa kategori gitu. Yang paling bawah itu sekitar 5.000 ringgit berapa ringgit gitu ya, nanti kita baca, itu mendapatkan subsidi alias bantuan dari pemerintah. Wow, rencananya ini dana sebesar 6,1 triliun rupiah bakal digelontorkan pada 7 November mendatang, dan ini merupakan fase terakhir di 2024. Jadi ada 4 fase gitu ya diberikannya gitu, 4 kali dalam setahun, dan November nanti adalah fase terakhir. Kita coba kulik dulu dari website resmi pemerintahan Malaysia ini seperti apa gitu kan ya. Kita coba lihat nih dari e-Sentral, sumbangan tunai rahmah atau kasih sayang dinaikkan sehingga 3.700 ringgit Malaysia. Sumbangan tunai rahmah untuk belia dinaikkan nih. Jadi seperti itu. Waktu pembayaran ini ada fase 1 29 Januari 2024, fase 2 3 April 2024, fase 3 29 Agustus 2024, dan fase 4 ini 7 November 2024. Nah, ini tadi kan bayaran STR 2024 fase 4 disalurkan penerima bermula 7 November, dilibatkan 1,7 bilion ringgit Malaysia. Tadi kalau misalnya kita hitung tuh sekitar 6,1 triliun ya. Seperti itu ya kalau tidak salah, positive people. Nah, terus sebenarnya ini kalau kita lihat nih, nilai bantuan SR 2004 ini nih dikategorikan yaitu bagi yang gajinya 2.500 ke bawah ini mendapatkan 1.000 ringgit Malaysia, terus yang punya 5 anak ini mendapatkan 2.500 ringgit Malaysia. Jadi ada banyak kategori ya, misalnya kalau kita lihat misalnya dia keluarganya dia single atau udah punya anaknya berapa dan sebagainya, itu bantuannya itu menyesuaikan gitu kan. Terus selain tadi yang di bawah 2.500, ada juga yang di bawah gajinya di bawah 5.000 ringgit Malaysia. Kalau yang 2.500 itu setara dengan 9 juta rupiah ya, sekitar seperti itu kalau kurs ringgitnya 3.600. Nah, terus kalau gajinya di bawah 5.000 ringgit Malaysia atau sekitar berapa ya? Itulah tadi 18 juta ya, berarti itu dapat bantuan juga gitu ya. Pokoknya ini keren banget gitu. Ini bentuk perhatian Malaysia, termasuk nih warga emas, bujang, tiada pasangan berumur 60 tahun ke atas, mereka juga dapat bantuan. Terus ada juga nih individu bujang atau belum menikah, lajang ya, berumur 21 sampai 59 tahun, dan orang kurang upaya berumur 19 sampai 59 tahun mendapatkan bantuan sebesar 350 ringgit Malaysia gitu ya. Ini benar-benar bentuk, kalau kita lihat kepedulian pemerintah Malaysia. Bahkan yang gini loh, ini benar-benar mereka yang sudah bekerja tapi emang gajinya ini masih di bawah standar gitu, masih di bawah standar menurut mereka, dan yang 2.500 ringgit Malaysia ke bawah ini sebenarnya masuk kategori miskin. Nah, kalau teman gue cerita seperti itu, jadi mereka ini mendapat bantuan. Jadi yang tadi kan ada yang di bawah 5.000 ringgit Malaysia juga mendapat bantuan. Jadi kayak ini bentuk apa ya, perhatian banget buat dari pemerintah Malaysia terhadap mereka, padahal mereka ini udah bekerja gitu, mereka ini udah mendapat penghasilan, tapi pemerintah tuh tahu bahwa mungkin dirasa sangat kurang bagi kehidupan mereka gitu. Apalagi mungkin kalau misalnya di Indonesia, kalau ekonomi lagi lesu kan gitu, banyak PHK dan lain sebagainya, malah nggak ada bantuan sama sekali gitu. Nah, di Malaysia ini yang masih bekerja aja dapat bantuan seperti itu. Wah, keren kayak itu, kayak tadi statement Bank Indonesia yang kayak
nyuruh belanja tapi dikasih duitnya. Nah, kalau di Malaysia ini kayaknya dikasih duitnya nih buat belanja agar mereka tetap memenuhi kebutuhan hidupnya seperti itu. Lalu bukan hanya itu aja nih positive people, gue denger cerita nih dari temen gue yang di Malaysia. Kemarin kita sempet ngobrol, sharing, tukar banyak gitu ya. Ternyata bagi pekerja Malaysia misalnya yang resign atau kena layoff, yang sudah tidak bekerja gitu, akan mendapat bantuan dari pemerintah juga. Wow, selama 6 bulan nih kalau nggak salah. Nah, kita coba masih lansir dari website Malaysia Perkeso gitu kan. Jadi kalau kita misalnya layoff gitu atau di PHK atau sedang keluar atau resign dan lain sebagainya, nanti kita bisa mendaftar di website gitu kan ya, lalu sama pemerintah mereka ini akan dicarikan pekerjaan juga gitu. Jadi kayak kita baru layoff, nanti sama mereka akan dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari pekerjaan, dan selama layoff itu mereka juga akan mendapatkan bantuan bantuan uang juga, tapi gue lupa angka nominalnya berapa ringgit, tapi akan dapat bantuan biaya hidup juga seperti itu. Jadi wow, keren banget ya. Maksudnya kayak kita lihat negara tetangga seperti itu benar-benar memperhatikan rakyatnya kan. Kalau kelas pekerja ini sebenarnya kalau di Indonesia udah masuk kelas menengah ya, seperti itu. Apalagi yang tadi gaji minimalnya 9 juta, kalau di Indonesia tuh udah gede banget kalau gajinya itu 9 juta gitu, 9 juta rupiah gitu. Tapi pemerintah mereka tuh masih memperhatikan kelas-kelas menengah ini gitu. Makanya nggak heran kalau Indonesia banyak kelas menengah yang rontok gitu, berapa juta kelas menengah tuh yang turun kelas gitu kan ya, karena pemerintah kita ini kurang memperhatikan para pekerja kelas menengah gitu kan. Berbeda nih dengan tadi negeri jiran Malaysia yang benar-benar perhatian banget dengan warga negaranya, termasuk bahkan yang sudah bekerja namun gajinya dirasa kurang diberikan perhatian lebih gitu, positive people. Nah, kalau di Indonesia sayang sekali 10 tahun terakhir gitu kan, malah para pekerja Indonesia ini bukan susah banget naik UMR-nya, selain susah banget naik UMR-nya, ini upah minimum regional atau UMP, upah minimum provinsi, malah dapat undang-undang cipta kerja buat rakyat Indonesia, di mana akhirnya banyak rakyat Indonesia yang harus bekerja sebagai outsourcing, itu pekerja kontrak nih dengan jangka waktu yang lebih lama. Pokoknya aduh, kayak sedih banget ya sih, kayak kita melihat negara sebelah pemerintahnya begitu care, terus melihat negara sendiri yang kayak kok bisa gitu ya, katanya kita kan negara kaya raya gitu kan ya, terus negara yang kekuatan ekonomi dunia keberapa gitu kan di statement itu, tapi ternyata pekerjaannya begini. Belum lagi badai PHK yang belakangan ini lagi menerpa gitu. Jadi kayak gue juga bingung ya, emang kita boleh iri gak sih sebenarnya lihat negara tetangga gitu ya. Terus di kolom komentar pasti jangan lupa subscribe channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Wassalamualaikum.